Malam teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Pagi hari ini kita akan mencoba memetakan pergerakan XAUUSD atau pasangan emas dengan time frame standar H1. Hari ini hari Senin 19 Juli 2021, saat ini masih jam 06.34 menit. Sehingga untuk membaca pergerakan ke depan masih cukup masih cukup dini. Nanti untuk membaca peluang dan probabilitasnya bagaimana ke depan, masih ada banyak waktu untuk kita nanti ambil posisi. Kembali ke layar, kembali kita ke chart dulu. Perhatikan untuk time frame yang besar dulu di daily. Kita masuk di daily dulu, kemudian kita coba bersihkan dulu. Kita gambarkan dulu bagaimana kecenderungannya secara umum dulu. Kalau kita lihat arah kecenderungan dari tren besar atau dari time frame D1, buyer masih tetap dominan di sana. Buyer tetap dominan di sana. Kemudian kalau kita melihat struktur yang terdekat dari running, ya, yang kemarin kalau kita lihat ada koreksi yang cukup panjang ini ketika naik, kemudian koreksi yang cukup panjang. Kalau kita lihat panjangnya ya mendekati di 2 hari yang lalu atau 2 candle yang sebelumnya, ini hampir mendekati. Kemudian bagaimana untuk probabilitas hari ini, apakah akan lanjut turun atau naik? Oke, kita kembali ke H1 dulu. Tadi di pemetaan kita di D1 tidak menemukan sesuatu hal yang terlalu menonjol. Yang kita lihat time frame daily, buyer masih tetap dominan meskipun ada koreksi yang cukup cukup panjang dalam 1 hari kemarin, hari Jumat. Kemudian bagaimana kita mengambil titik entry dan peluang-peluangnya. Saya akan coba untuk menggambarkan. Ya, perhatikan kalau kita gambar ini garisnya, kalau kita melukis di time frame H1 dengan eh, gambar garis tren. Kita lihat di sebelah ujung atas ini ada area psikologi atau level psikologi yang tidak di breakout. Kita kasih warna biru. Oke, di atas ada level psikologi di sana. Kemudian kemudian kita lihat arah kecenderungannya. Perhatikan di area level psikologi tidak di breakout. Artinya di ujung ini buyer berat untuk menekan, bahkan seller yang jauh lebih dominan. Yang kita gunakan yang mana? Apakah tren panjang atau tren yang terdekat? Karena kita menggunakan gaya trading jangka pendek, maka kita gunakan tren atau arah kecenderungan yang terdekat dari running. Arah terdekat dari running adalah ke bawah atau masih turun, maka fokus kita saat ini adalah sell. Fokus kita saat ini adalah sell. Nah, kemudian karena ini di candle yang sekarang warna hijau dan 2 candle sebelumnya warna juga hijau, apakah kita langsung sell di situ? Nah, untuk meyakinkan atau kembali ke tren turun dulu, atau untuk kita nanti menentukan entry sell kita, ya tentu lebih baik biarkan ini naik dulu
sekuatnya. Biarkan ini naik dulu sampai tidak mampu. Artinya kalau dia sudah naik tidak mampu dan berubah menjadi shadow, berubah menjadi sumbu, kemudian seller bodinya sudah mulai tebal, maka baru kita boleh entry sell di sana. Ya, fokus kita karena ini masih dominan seller. Kalau kita melihat di sana, ya, seller masih punya kekuatan yang luar biasa di time frame H1 dengan struktur jangka pendeknya. Ya, ini kalau kita lihat arah kecenderungannya masih turun, kita bisa tarik garis pun. Ya, kalau kita tarik garis seperti ini, arah kecenderungannya masih ke bawah. Ya, tinggal menunggu momentum sellernya. Momentum seller ketika sekali lagi dia naik sudah tidak mampu, kemudian berubah menjadi merah yang tebal, yang di atas sudah ada penolakan, sudah ada sumbunya, kita boleh masuk sell di sana. Saat ini fokus kita ke sell sebelum buyer punya kekuatan yang besar. Meskipun di beberapa candle sebelumnya juga sudah mulai warna hijau, namun demikian masih belum cukup kuat untuk mengangkat atau menarik buyer jauh lebih tinggi. Kita coba garis kira-kira probabilitasnya kalau naik sampai di mana, kalau turun sampai di mana. Nah, kita coba untuk menggaris dulu level psikologi yang di atas. Kenapa kita ngambil psikologi yang di atas? Karena saat ini arahnya ke atas atau sekarang sudah berwarna hijau. Maka kita coba tarik level psikologi di atas. Ini untuk menguji apakah nanti buyer kuat tembus ke sana atau bahkan cenderung akan terpental balik lagi ke bawah. Sehingga ya pemetaannya seperti ini atau ilustrasinya seperti ini. Ketika nanti ini naik, nah kita uji di sini kuat atau tidaknya. Kalau nanti naik ini breakout ke atas atau kuat, maka kita juga bisa entry buy di sana. Kita bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk entry buy di sana. Ya, kita entry buy di sana. Kemudian jangan lupa ketika entry, ketika sudah pertama kita masuk, jangan lupa untuk memikirkan resikonya. Ya, resikonya ya kita taruh sesuai dengan manajemen risiko masing-masing, boleh dengan 400 500, boleh dengan area titik level support di terdekatnya ya. Mungkin di sini ini ada level support di sini atau level psikologi, taruh sini boleh. Ya, kalau kita ukur sekitar 300 masih kurang, taruh di bawahnya lagi. Nah, di sini boleh. Kita bisa taruh di sini adalah SL-nya. SL-nya di sini. Ya, kita bisa lihat nanti angkanya di angka 1814.57 dan sekitarnya di situ ya. Kita nanti bisa lihat di sana. Saya tandai dulu tadi ini level psikologi yang di atas atau kita bisa tarik sebagai resisten yang terdekat. Kemudian nanti kalau misalkan ternyata breakout lagi, maka kita bisa batasi, kita bisa lihat level psikologi berikutnya. Di mana itu? Karena yang terdekat ini tidak ada lagi, maka kita bisa lihat untuk retracement-nya.
klik di sini, kemudian kita tarik di sini untuk retracement-nya. Nah, kita tandai dulu dengan warna yang berbeda untuk memberikan pembeda dengan yang lain. Oke. Ini untuk menguji ke level berikutnya. Ternyata level retracement ini berdekatan dengan atau segaris dengan level psikologi yang berikutnya ya. Di sini ada juga penolakan. Nah, ini ada penolakan juga, dan ini adalah retracement dari struktur yang terbentuk sebelumnya. Ini yang paling dominan, kita ambil retracementnya atau area koreksinya. Kemudian kalau misalkan masih mampu lagi naik lagi, maka kita tarik atau kita bisa lihat di ujung atasnya ini sebagai level psikologi berikutnya. Kenapa kita tidak ngambil yang lebih di atas? Ya mungkin di sini atau di sini. Ya sekali lagi kita menentukan level psikologi yang terdekat itu dengan harapan kita bisa mendeteksi lebih dini, mengenali lebih dini peluang-peluang yang ada. Ya, kemudian terakhir nanti baru di ujung di sini. Nah, ini adalah wilayah-wilayah atau area-area di mana ini menjadi area penting yang ketika nanti bergerak naik berada di tengah-tengah atau mendekati area level psikologi, lebih baik kita menunggu untuk breakout atau sekalian reversalnya. Kemudian nanti kalau misalnya tidak breakout di area resisten ini, di area level psikologi yang pertama yang terdekat ini misalnya tidak breakout, kemudian mulai ditolak oleh seller, ya dibuktikan dengan nanti satu bisa saja nanti ada penolakan ini dalam bentuk shadow, dalam bentuk sumbu dan berubah menjadi warna merah yang tebal, atau penolakan itu bisa dengan seller yang mulai muncul nanti di sana. Contohnya misalkan sebelum breakout nanti ada seller yang mulai muncul, ada candle atau ada bearish candle warna merah yang mulai muncul dan mulai ada konfirmatornya. Nah, kemudian kita bisa juga entry di sana ketika dampak dari seller yang muncul nanti tentu punya pengaruh terhadap candle sebelumnya ini ya, bisa juga mungkin merahnya ini satu kecil tetapi berjajar dua, atau bahkan satu saja ya, bahkan satu candle tetapi berdampak cukup panjang ya, misalkan begini ya, ini juga bisa mengindikasikan bahwa seller betul-betul menekan dengan kuat buyer, atau misalkan kecil tetapi sudah mulai berjajar ya, kecil mulai berjajar, kita bisa manfaatkan entry sell-nya di sini ya, kita bisa manfaatkan entry sell-nya di sini. Ini sebagai ilustrasi kalau misalkan dia memantul ya, kita bisa masukkan sell di sini dengan stop loss ya, kita lihat di atasnya kira-kira sekitar yang tadi kita sampaikan. Oh, berarti proses berada di area resisten, kita bisa taruh stop loss-nya. Nah, tentu ketika ini sudah mulai berjajar, sudah mulai ada muncul candle warna merah. Ya, masalahnya sekarang candlenya masih warna hijau. Tetap ya kita tunggu sampai dia breakout atau sampai nanti ada petunjuk reversalnya. Saat ini masih berada di area koreksi, jadi kita amati saja dulu. Kita jangan melawan dari arah yang lebih besar dulu.
Saat ini memang buyer dominan, artinya buyer menunjukkan kekuatannya di candle yang lagi running, dan sebelumnya kita juga jangan lupa melihat bukaan di sini. Bukaannya dibuka dengan buyer dominan, maka tentu meskipun sekarang buyer juga kuat, jangan lupa ini arah kecenderungan masih kuat turun. Kemudian bukaan juga belum turun sama sekali. Setelah bukaan ini ditutup dengan warna hijau, artinya belum ada seller sama sekali di sana, maka potensi tetap ada nanti untuk arah ke bawahnya. Kemudian kita lihat di kalender ekonomi, kita lihat di kalender ekonominya, adakah nanti news yang akan dirilis hari ini, hari Senin ya, 19 Juli. Nah, tidak ada berita yang nanti dirilis sesuai dengan kalender ekonominya, sehingga kita fokus ke teknikal. Kita fokus ke teknikal. Oke, kita fokus ke teknikal. Nanti arah eh, level psikologi yang pertama di sini nanti kalau misalkan dia turun, ini menjadi level support yang terdekat ketika kondisinya masih seperti itu. Jadi ketika buyer masih maksimum di area resisten. Ketika nanti di beberapa candle berikutnya ternyata breakout dengan resisten, maka mindset yang untuk kita sell sementara kita tunda dulu, kita ikuti arah yang lagi running, arah yang lebih dekat dari runningnya. Kemudian kalau misalkan breakout dan masih di tengah-tengah di sini, ya sekali lagi kita bisa manfaatkan untuk entry buy di sana. Dan kalau nanti mulai berjajar warna hijau, berarti ikuti saja arus yang ada. Kita manfaatkan peluang buy yang ada. Caranya bagaimana? Ya caranya ketika naik panjang, kemudian tunggu mereka ada koreksi, ada ekor di atas, ukur jarak sumbunya, kira-kira ada space untuk kita ambil profit, ya kita ambil buy di sana. Selagi belum breakout, selagi belum ada struktur yang terbentuk lebih kuat dari level psikologinya, jangan ambil posisi buy dulu ya, terlalu rawan dan terlalu berbahaya untuk kita nanti berspekulasi di sana. Meskipun secara umum tren besarnya naik, tapi kita melihat yang terdekat dari runningnya ini sementara dikuasai kemarin oleh seller ya, sementara dikuasai oleh seller. Nah, kita juga membuatkan tadi kira-kira kalau misalkan tidak breakout dan di area di sini mulai merah, maka cenderung eh, pergerakan masih mengarah ke bawah. Meskipun secara umum ya kalau kita lihat masih kuat naik. Yang kita lihat adalah yang paling mudah dan paling dekat dari runningnya, mengingat eh, teknik yang kita gunakan tipe tradingnya rata-rata trading jangka pendek. Oke, mudah-mudahan ada gambaran di sana, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian untuk berikutnya, untuk langkah berikutnya mencari triggernya, silahkan nanti diaplikasikan sendiri, kemudian dibuktikan saja sendiri ya, cocoknya seperti apa, entry-nya apakah ketika running ataukah ketika sudah ada syarat yang terpenuhi ya, yakni dengan minimal 2 syarat. Atau kita bisa manfaatkan ketika kuat naik, kita manfaatkan peluang untuk tekanan ke bawahnya dengan berpandangan, dengan berprinsip seller masih dominan di sana. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa profit dengan konsisten meskipun tidak terlalu banyak. Yang paling penting profit konsisten dulu. Selamat pagi dan
salam profit dua arah.